Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja keras dalam menuntut ilmu, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum ke inti materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasna Adhiyatul Kholik dengan NIM 12420200193. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang mana tidak mengenal batasan usia, status sosial, atau latar belakang budaya. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak bisa melakukan segala hal. Dalam mencari nafkah, perlu ilmu, beribadah, perlu ilmu, dan bahkan makan dan minum pun memerlukan ilmu. Dengan begitu, menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak, apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Pada dasarnya, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dengan iman dan ilmu, maka Allah akan meninggikan derajat seorang muslim sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang mana akan saya jelaskan sedikit tentang materi tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan kepadamu fil majalis, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fansuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini turun ketika pada hari Jumat, di mana pada saat itu Rasulullah SAW berada dalam suatu majelis, yang dimana kebetulan majelis tersebut atau tempat tersebut sangat sempit, dan beliau terbiasa suka memberi tempat khusus buat para sahabat ahli badar karena besar jasa mereka. Ketika para ahli badar memasuki tempat itu sambil mengucapkan salam, namun mereka yang ada di majelis tersebut tidak memberikan tempat kepada para ahli badar itu. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang lain agar mencari atau mengambil tempat lain supaya para sahabat ahli badar itu duduk dekat dengan Nabi SAW. Rasulullah pun mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri dan mengambil tempat yang lain. Hal ini digunakan oleh kaum kafir munafik untuk memecah belah Rasulullah dan para sahabatnya. Pada saat itu pun Nabi pun bersabda, Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Dan ayat di atas pun mengukuhkan perintah dari sabda Nabi SAW tersebut. Hikmah yang dapat dipetik dari asbabun nuzul tersebut ialah bahwa para sahabat berupaya saling ingin mendekat kepada Rasulullah saat di majlis. Tujuannya agar ia dapat dengan mudah ilmu dan wejangan yang disampaikan Rasulullah atau Nabi SAW yang terdapat keistimewaan yang agung. Yang terakhir, ada adab menuntut ilmu. Di sini saya mengambil 5 poin adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Dan poin yang kedua adalah mencari ilmu untuk diamalkan. Karena ada orang yang mencari ilmu itu tidak untuk diamalkan, mencari ilmu supaya dikagumi orang. Karena amal tidak dasari ilmu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ketiga adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati dan
merusak kehidupan. Dan poin keempat, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk poin yang kelima adalah berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa agar diberikan keberkahan dalam menuntut ilmunya dan dijauhkan dari rasa malas dan kesulitan. Maka kesimpulan dari materi kita hari ini, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, juga merupakan ibadah yang paling afdol. Menuntut ilmu merupakan aktivitas yang tidak berujung. Islam memandang pendidikan adalah hak setiap manusia. Education for all, baik laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, long life education. Akan tetapi, perjuangan menuntut ilmu itu tidak mudah. Akan ditemukan banyak sekali rintangan yang siap menghadang, baik dari segi ekonomi, waktu, jiwa, kesehatan, serta keikhlasan. Tapi, jika dilakukan dengan ikhlas, maka segala rintangan tidak akan menjadikan hambatan untuk melangkahkan kaki dalam mencari ilmu. Baik, demikian presentasi dari materi saya yang berjudul Kerja Keras dalam Menuntut Ilmu. Saya berharap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.